Tahun 1990-an dikenal sebagai era pembantaian di Filipina, yang banyak diangkat oleh film-film bertema keadilan yang dibuat untuk memberikan gambaran peristiwa yang dialami para korban pembantaian berdarah di kehidupan nyata. Salah satu film tersebut didasarkan pada kisah Myrna Jones, seorang remaja berusia 14 tahun yang selamat dari pembunuhan brutal. Dia dibiarkan sekarat di tebing, dikelilingi oleh kerabatnya yang telah meninggal. Ini akan menjadi suatu kejahatan sempurna jika saja dia tidak secara ajaib tiba-tiba terbangun saat tubuhnya akan dibalsem. Ini adalah kisah Myrna Jones tentang bagaimana dia lolos dari kematian dan membantu para polisi untuk menangkap para pelakunya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Sekitar jam 8 pagi tanggal 19 Juni 1992, sebuah kantor polisi di Benguet di Provinsi Luzon Utara, Filipina, menerima laporan tentang dugaan korban salvage yang ditemukan di Sitio Daque, Sablan. Salvage adalah istilah yang digunakan di Filipina untuk menggambarkan eksekusi singkat di mana penangkapan dan eksekusi terhadap seseorang terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat dan tanpa adanya persidangan, yang biasanya dilakukan oleh polisi, sindikat kejahatan, penjaga keamanan, atau regu pembunuh komunis. Meskipun insiden seperti itu biasa terjadi pada tahun 1990-an, apa yang polisi temukan tetap masih mengejutkan. 6 meter di bawah jalan Nagilian di Panangan, mereka menemukan seorang wanita yang tampaknya telah dicekik sampai mati dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Di dekatnya, mereka menemukan 2 sandal dengan warna berbeda dan sepatu lain yang mendorong mereka untuk mencari keberadaan korban lain. 15 meter dari mayat pertama, mereka menemukan wanita lain dengan tali nilon menjerat lehernya. Wanita ketiga yang ditemukan 9 meter jauhnya juga berada dalam kondisi yang sama. 1 hari kemudian, korban keempat ditemukan 1 kilometer jauhnya, juga dengan beberapa luka tusuk dan tanda-tanda pencekikan. Apa yang terjadi pada wanita-wanita itu dan mengapa mayat mereka ditinggalkan di tebing? Siapa yang bisa melakukan tindakan yang begitu mengerikan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab oleh wanita ketiga, atau lebih tepatnya seorang remaja. Dia baru berusia 14 tahun saat itu, dan secara ajaib selamat dari pembunuhan tersebut. Setiap orang yang menemukan jenazah keempat wanita tersebut meyakini mereka semua telah tewas, melihat betapa parahnya kondisi tubuh mereka. Jenazah-jenazah tersebut segera dibawa ke rumah duka di kota Baguio untuk dibalsem. Di sana, orang tua Myrna Jones, Juanita dan Eusebio sedang mengidentifikasi anggota keluarga mereka. Keempat wanita tersebut ditutupi dengan kain putih, sedangkan petugas pembalsem bersiap untuk membalsem jenazah keluarga Jones. Namun saat persiapan pembalseman, petugas melihat sesuatu yang mengejutkan pada tubuh Myrna. Saat hendak menyuntiknya, jari Myrna bergerak dan kelopak matanya bergerak-gerak. Petugas itu berlari keluar sambil berteriak bahwa gadis yang meninggal itu masih hidup. Myrna kemudian segera dilarikan ke rumah sakit umum Baguio. Gadis remaja itu lalu sadar kembali dan polisi segera mewawancarainya. Myrna mengalami luka memar yang parah di sekujur tubuhnya. Wajah dan tubuhnya dibalut perban dengan kondisi wajahnya hampir tidak dapat dikenali. Hal ini karena kepala, lengan, dan berbagai bagian tubuhnya telah berulang kali dipukul dengan palu. Dia juga ditusuk di bagian dada, ketiak, dan punggungnya dengan tombak yang terbuat dari bambu. Sungguh merupakan keajaiban bahwa Myrna masih hidup pada saat itu. Dengan hampir tidak bisa bertahan hidup di ranjang rumah sakitnya,
Mirna dapat menceritakan rangkaian peristiwa menakutkan yang dimulai pada 17 Juni 1992. Mirna mengatakan saat itu dia minta izin kepada orang tuanya bahwa dia akan mengunjungi saudara laki-lakinya, Toribio Dions, di San Fernando La Union demi mengambil uang untuk membayar seragam sekolahnya. Sambil menunggu di stasiun bis, dia ditemani oleh kakak perempuannya, Zenaida Dions Ragadi, saudara iparnya, Vivian Gonzalez Dions yang sedang hamil 5 bulan, dan sepupunya, Lorita Dions Nica. Bersama-sama, mereka berempat pergi ke La Union. Saat tiba di sana, saudara laki-laki Mirna sedang tidak ada di rumah, tetapi istrinya memberinya uang 1.000 peso. Setelah berbelanja, mereka menunggu di pasar umum untuk naik bis pulang ke rumah. Merasa agak pusing setelah perjalanan jauh, Mirna pergi membeli obat dari apotek terdekat. Di sanalah dia melihat seorang pria mencurigakan sedang menatap anggota keluarganya yang lain. Ketika mereka meninggalkan pasar, pria itu mengikuti. Mirna yang khawatir bergegas untuk bergabung kembali dengan keluarganya di area parkir jeepney. Pria itu ternyata adalah petugas polisi bernama Edwin Tubiera. Dia lalu memanggil satu petugas polisi lain yang juga sedang berada di dekat sana. Mirna melihat saat 3 wanita kerabatnya itu hendak pergi naik becak, petugas polisi itu menghalangi mereka dan menuduh mereka telah mencuri dari pasar. Ketiga wanita itu tertegun atas tuduhan itu karena mereka hanya melihat-lihat pakaian. Mirna yang takut ketinggalan dan tidak yakin bagaimana pulang ke rumah sendiri, memutuskan untuk tetap dekat dengan 3 kerabatnya itu. Kedua polisi itu tampaknya berniat menangkap para wanita tersebut tanpa bukti apapun. Meskipun mereka memprotes, petugas kedua, Jose Flores, menggunakan radio genggam untuk meminta bantuan. Tak lama setelah itu, 3 orang petugas polisi lain tiba dengan kendaraan, lalu memaksa keempat wanita tersebut masuk ke dalam Ford Fiera dan memberitahu bahwa mereka akan dibawa ke stasiun B. Mereka ditahan di sebuah sel kecil di kawasan komunitas Kenai. Keempat wanita tersebut tetap ditahan hingga sore hari berikutnya. Ketika petugas meninggalkan stasiun sebentar, juru masak mendekati mereka dan memperingatkan bahwa mereka berhadapan dengan para pembunuh dan menasehati mereka untuk bekerja sama supaya dapat bertahan hidup, meskipun para wanita itu bersikeras bahwa mereka tidak bersalah. Vivian yang sedang hamil besar dengan putus asa memohon keselamatan dia dan bayinya. Namun si juru masak hanya bisa menegaskan kembali bahwa para petugas itu korup dan kebal hukum, dan mendesak mereka untuk mengakuinya sebelum terlambat. Keempat wanita itu masih menangis ketika para petugas itu kembali ke sana. Sesaat sebelum tengah malam, seorang laki-laki jangkung datang mengamati mereka masing-masing dan kemudian tidur di kasur lipatnya. 1 jam kemudian, petugas Jose Flores muncul kembali dan memberitahu para wanita itu bahwa mereka akan menemui wali kota Ortega untuk memohon kebebasan mereka. Di luar hari masih gelap, tetapi Mirna melihat kendaraan Ford Fiera putih dan sebuah mobil merah. Mereka dipaksa masuk ke dalam Ford Fiera, sementara Lorita dibawa secara terpisah dengan mobil merah. Mereka berangkat setelah tengah malam, dengan mobil merah mengikuti dekat di belakang mereka. Saat kendaraan melewati papan petunjuk Nagilian dan Burgos, Jose Flores memerintahkan petugas yang lain untuk memborgol para wanita. Tangan mereka semua diborgol di belakang punggung. Saat itu, Mirna memperhatikan adanya barang-barang seperti ban, tali, dan tombak dari bambu tergeletak di lantai kendaraan. Setelah melewati papan tanda selamat datang di Cordillera, Jose Flores memerintahkan para petugas itu untuk mengikat tali di leher mereka. Petugas Edwin Tubiera dengan cepat melilitkan tali di leher Mirna, sementara petugas yang lain melakukan hal yang sama kepada Zenaida dan Vivian. Mereka kemudian dengan kejam menyerang para wanita tersebut.
menusuk mereka dengan tombak bambu yang menyebabkan darah menyembur dan memercik ke seluruh kendaraan. Di tengah kekacauan ini, Edwin Tubiera menusuk alis kiri Myrna dan memukul kepalanya berkali-kali hingga dia kehilangan kesadaran. Setelah mendengar cerita Myrna, Mayor Mario San Diego, Kepala Dinas Investigasi Kriminal Regional, memberitahu kepolisian La Union tentang kemungkinan keterlibatan beberapa petugasnya dalam kejahatan tersebut. Kemudian, kantor kepolisian La Union memberikan catatan jadwal di mana petugas polisi ditempatkan pada bulan Juni 1992 di kantor polisi San Fernando, dan juga memberikan foto semua petugas polisi di sana. Saat diperlihatkan foto-foto para petugas polisi itu, Myrna mampu mengidentifikasi 5 petugas sebagai orang-orang yang telah menculik, menyekap, dan menyerangnya. Pada tanggal 16 Juli 1992, Myrna diperlihatkan lebih banyak foto petugas polisi dan mengenali penyerang lain, Leonito Macapagal. Setelah melalui proses penyelidikan, pada tanggal 2 Juli 1993, 5 polisi didakwa di Pengadilan Regional Benguet atas kematian Vivian, Zenaida, dan Lorita. Tuduhan tersebut termasuk pembunuhan dengan aborsi yang tidak disengaja karena Vivian sedang hamil, 2 tuduhan pembunuhan atas kematian Lorita dan Zenaida, serta usaha pembunuhan atas penyerangan terhadap Myrna. Pengadilan kemudian memutuskan kelima polisi tersebut bersalah, namun membebaskan Leonito Macapagal karena tidak cukup bukti. Sedangkan identitas pria jangkung yang terlibat masih belum diketahui dan masih menjadi buron. Kelima polisi yang divonis bersalah tersebut mengajukan banding atas putusan pengadilan dengan mempertanyakan rehabilitas Myrna sebagai saksi. Mereka berpendapat bahwa Myrna tampak bingung dan tidak konsisten selama lintas pemeriksaan, dan mereka juga mempertanyakan kesaksian ayah Myrna, Eusebio, mengenai identifikasi ketiga jenazah korban. Mereka juga menentang penolakan alibi mereka oleh pengadilan. Namun, Mahkamah Agung memenangkan Myrna dengan mengutamakan posisi uniknya sebagai satu-satunya yang selamat dan secara positif dapat mengidentifikasi polisi yang terlibat. Myrna telah mengidentifikasi para petugas tersebut pada 3 kesempatan yang berbeda dengan konsistensi dan akurasi yang tepat. Dia pertama kali mengidentifikasi mereka dari foto-foto polisi yang ditugaskan di San Fernando, La Union. Kemudian, ia mengenali mereka masing-masing saat barisan polisi dijajarkan di belakang cermin satu arah. Meskipun kesaksian Myrna bervariasi dalam beberapa detail, penting untuk diingat bahwa dia menceritakan ulang kejadian yang ia alami kurang dari 6 bulan setelah peristiwa traumatis yang berdampak besar bagi dirinya. Terbukti dari tekanan emosional yang ia alami selama persidangan yang menyebabkan penundaan kesaksiannya pada 2 persidangan. Myrna tidak dicurigai memiliki niat jahat untuk menuduh polisi secara tidak benar. Dia menyadari betapa dekatnya dia dengan kematian, dan karena dia selamat, dia merasa bahwa adalah tugasnya untuk memastikan bahwa para pelaku yang membunuh keluarganya dibawa ke pengadilan. Karena tekanan psikologis dan mental harus mengingat secara spesifik peristiwa mengerikan tersebut, ditambah dengan fakta bahwa ia memberikan kesaksian selama 8 hari, di mana 5 diantaranya juga harus dijalani dengan pemeriksaan silang yang intensif oleh pengacara pembela, berkontribusi pada beberapa ketidakkonsistenan dalam kesaksiannya. Di lain pihak, alibi yang diberikan oleh para polisi tersebut dianggap lemah, tidak dapat diandalkan dan mudah dipalsukan, karena hanya didukung oleh kesaksian dari anggota keluarga, tetangga, atau rekan kerja yang bisa saja diminta untuk berbohong. Kelima polisi itu dijatuhi hukuman reclusion perpetua, yang berarti hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun penjara sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Selain itu, atas dakwaan percobaan pembunuhan Myrna, mereka mendapat hukuman mulai dari minimal 10 tahun hingga maksimal 17 tahun 4 bulan penjara. Para pelaku dalam kasus Myrna Jones tersebut beruntung,
karena hukuman mati tidak berlaku pada saat itu. Motif di balik pembunuhan tersebut tidak disebutkan dalam dokumen pengadilan. Wanita-wanita tersebut meninggal tanpa alasan yang jelas. Penyalahgunaan kekuasaan seperti itu tidak jarang terjadi, terutama di wilayah di mana para petugas maupun pemerintah daerah dapat membuat peraturan mereka sendiri tanpa banyak tekanan dari masyarakat maupun pemerintah pusat. Mereka yang berkuasa sering melakukan eksekusi sendiri untuk menyingkirkan siapapun yang menentang mereka, atau hanya karena mereka bisa. Menurut seorang jurnalis yang meliput kasus tersebut, bahkan jika gadis-gadis itu benar-benar mencuri pakaian, reaksi polisi terlalu keras dan tidak manusiawi. Kisah Mirna adalah salah satu kisah pertama yang dibuat menjadi film pada tahun 1990-an. Film tersebut menarik perhatian dari seluruh negeri dan menunjukkan betapa pentingnya media dalam memastikan kasus-kasus seperti itu dapat terbongkar dan tidak disembunyikan. Sudah lebih dari 20 tahun sejak peristiwa itu terjadi, tapi Mirna masih dihantui oleh kenangan mengerikan itu. Berita bahwa Biro Pemasyarakatan Filipina membebaskan para pidana di bawah Undang-Undang Masa Perilaku Baik menjadi sebuah kejutan dan pengingat pahit akan ketidakadilan bagi banyak orang, termasuk Mirna dan keluarganya. Di antara mereka yang dibebaskan, terdapat 4 dari 5 polisi pelaku pembunuhan keluarga Mirna. Artienda, Corpus, Merca, dan Tubiera dibebaskan pada tahun 2017. Keputusan tersebut menimbulkan ketakutan dan rasa ketidakadilan yang kuat di kalangan warga Filipina, mengingatkan mereka akan luka mendalam yang ditinggalkan oleh tindakan keji tersebut. Di atas segalanya, pembebasan itu pasti telah membuka kembali luka lama Mirna dan keluarga para korban lainnya. Semoga Mirna menemukan kekuatan dan dukungan dalam usahanya untuk mendapatkan kedamaian dan kesembuhan secara mental, sehingga suatu hari nanti dia dapat hidup bebas dari trauma yang dideritanya dan orang-orang yang dicintainya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.